Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Anotik. Ada satu perdebatan yang dari dulu sampai sekarang antara kaum agamis dengan kaum ateis tidak selesai-selesai sampai sekarang. Dari dulu, dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Apa itu perdebatannya? Perdebatannya adalah kaum agamis mengatakan Tuhan itu ada. Sementara kaum ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ketika kaum agamis mengatakan Tuhan itu ada, maka kaum ateis mengatakan, apa buktinya Tuhan itu ada? Dan kaum agamis juga nggak mau kalah. Dia juga mengatakan, kaum agamis juga mengatakan, buktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Nah, ini perdebatan dari dulu sampai sekarang. Jadi, kalau kita bisa menjawab perdebatan ini, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat berpengaruh. Apa pengaruhnya? Sebentar lagi akan saya jelaskan ya. Ini sangat berpengaruh sekali. Dan ini bisa merusak peradaban kalau kita salah menjawabnya. Saya akan menjelaskan pelan-pelannya. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak berpihak ya antara kaum agamis dengan kaum ateis ya. Saya tidak berpihak ya. Saya tetap akan memberikan jawaban-jawaban yang fair. Saya tidak memihak pada agamis, saya tidak memihak pada ateis ya. Saya netral ya. Jadi kita akan membahas perdebatan seru ini. Apakah Tuhan itu ada? Kaum agamis menjawab, iya ada. Dan kaum ateis mengatakan, Tuhan itu tidak ada. Kalau misalnya kaum ateis nih bertanya kepada kaum agamis, apa buktinya Tuhan itu ada? Dan kaum agamis biasanya akan menjawab seperti ini. Buktinya, dulu malaikat bertemu dengan nabi. Ya, ada yang bertemu di lembah, di gunung, di goa dan lain sebagainya. Ya, jadi dulu Tuhan itu mengutus malaikat untuk memberikan wahyu kepada nabi. Itu salah satu jawaban yang sering dilontarkan oleh kaum agamis. Sementara kaum ateis ini tidak percaya. Bukan berarti saya berpihak pada kaum ateis ya. Kaum ateis ini membantah dengan kalimat yang masuk akal. Apa kalimatnya? Kalau Tuhan itu mengutus malaikat atau memberikan wahyu kepada nabi, kenapa di tempat sepi? Hayo loh. Kenapa di tempat sepi? Kenapa di lembah, di gunung, atau di goa gitu, atau di kamar? Kenapa di tempat sepi? Kenapa enggak di tempat ramai misalnya? Di rumah ibadah, di pasar, di kerumunan orang, di jalan raya, di tempat ramai, tempat konser misalnya, atau di mana-mana gitu ya, yang banyak orang, atau lagi dakwah misalnya, tiba-tiba malaikat datang turun. Tuhan mengatakan, inilah nabi yang saya utus, yang saya wahyukan misalnya. Kenapa di tempat sepi? Jadi seakan-akan bertemu di tempat sepi itu ada yang disembunyikan dong. Kenapa nggak di tempat ramai? Ini bantahan daripada kaum ateis. Jawaban daripada orang-orang yang jujur. Kenapa saya mengatakan jawaban ini lebih jujur? Karena dia sendiri tidak melihat malaikat itu bertemu dengan nabi. Itu kan cuma katanya ya. Katanya yang dituliskan, katanya yang diimani, katanya yang harus dipercaya. Kalau misalnya ada yang membantah misalnya, kamu kan nggak lihat angin ya, tapi kamu bisa merasakan. Ya seperti itulah kalau nabi ketemu dengan malaikat. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak kaum agamis tidak bisa memberikan perumpamaan yang apple to apple. Apa itu apple to apple? Apple to apple itu artinya antara angin dengan angin gitu. Antara malaikat dengan malaikat, antara benda dengan benda, antara sosok dengan sosok, bukan antara angin dengan sosok. Jadi kalau ada yang memberikan perumpamaan, kamu kan nggak bisa lihat angin. Ya seperti itulah nabi bertemu dengan malaikat. Kamu kan nggak bisa lihat. Jadi ini perumpamaan yang tidak masuk akal gitu. Kenapa tidak masuk akal? Karena ini tidak apple to apple. Harus apple to apple dong. Kalau misalnya angin dengan angin, itu harus apple to apple. Itu kan apple to apple ya, angin dengan angin. Sosok dengan sosok. Jadi malaikat dengan angin itu bukan apple to apple. Sosok itu dengan angin itu bukan apple to apple. Itu apple dengan batu gitu. Bukan apple dengan jeruk lagi, udah jauh banget gitu. Udah lebar banget. Itu apple dengan batu gitu. Apple dengan udara misalnya. Kan udah jauh banget ya. Jadi memberikan perumpamaan itu harus apple to apple. Jadi
Silakan disimpulkan ya. Saya tidak memberikan kesimpulan. Apakah bantahan daripada kaum ateis ini benar atau dari kaum agamis ini yang paling benar? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak memberikan kesimpulannya. Lalu biasanya kaum agamis akan membalas, buktikan Tuhan itu tidak ada. Kalau lu mengatakan, ini kaum agamis mengatakan, kalau lu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, buktikan. Lalu kaum agnostik biasanya akan, bukan kaum agnostik ya, agnostik juga masih ada yang percaya Tuhan ya, ada juga yang nggak percaya Tuhan ya. Kaum ateis maksudnya. Jadi kaum ateis akan menjawab seperti ini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa saat terjadi perang agama, perang antar umat beragama, kenapa Tuhan itu tidak hadir? Perang agama itu kan memperebutkan Tuhan siapa yang paling benar. Iya kan? Memperebutkan wilayah misalnya. Seperti perang salib misalnya. Perang salib itu kan perang antara Kristen dengan Islam ya. Itu kan masih sama-sama Abrahamik ya. Agama Samawi ya. Boleh dikatakan bahwa Tuhannya kan masih sama ya. Masih satu rumpun kan agama Abrahamik ya. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam kan masih satu rumpun kan, masih satu silsilah kan, masih satu Tuhan gitu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya masih satu Maha Esa. Tapi kenapa mereka perang antar agama Islam dengan agama Kristen? Kenapa harus perang coba? Kristen dengan Katolik juga seperti itu, Protestan dengan Katolik juga seperti itu perang. Dan paling lucunya ya, ini nih agama Kristen misalnya Katolik, ini agama Kristen Protestan. Mereka ini sebelum perang mereka berdoa dulu gitu. Sebelum perang berdoa dulu gitu. Berdoa kepada siapa? Yang jadi pertanyaan, mereka berdoa kepada siapa? Kan ini kan mereka perang memperebutkan Tuhan. Apakah Tuhan itu sedang bercanda di atas memperebutkan dia, tapi dia tidak turun gitu? Jadi nih, sebelum berperang nih Kristen berdoa dulu gitu. Kristen Katolik misalnya. Protestan juga seperti itu. Mereka ini perang karena apa? Karena memperebutkan ajaran siapa yang paling benar. Padahal kan Tuhannya masih satu. Sebelum perang itu berdoa guys. Bayangkan. Absurd nggak tuh? Ya nggak cok, absurd banget kan? Sebelum nih perang itu mereka berdoa dulu gitu, antara Kristen dan Katolik dengan Kristen Protestan. Perang salib juga seperti itu, antar dua agama ini mereka sebelum berperang itu berdoa dulu. Padahal kan Tuhannya sama saja, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Tuhan nggak turun langsung datang gitu? Kalian jangan ribut ya, jangan berantem ya, jangan perebutkan aku. Kenapa? Kenapa malah diam? Ada korban jutaan, coba bayangkan, jutaan nyawa melayang. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak turun? Itu yang dibantah oleh kaum ateis. Itu bantahannya. Nah, kalau misalnya kaum agamis ini sudah kehabisan akal gitu, biasanya mereka mengeluarkan jurus pamungkas. Lalu yang menciptakan dunia ini siapa? Yang menciptakan dulu siapa? Siapa yang menciptakan dunia ini semuanya, segala isinya? Biasanya kaum ateis akan menjawab seperti ini. Ya, dunia ini kan terjadi karena ada karena teori evolusi gitu, ada ledakan Big Bang gitu, supernova dan lain sebagainya, miliaran tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya kaum agama ini bertanya, apa buktinya? Apa buktinya manusia itu bukan Tuhan yang ciptakan? Biasanya kaum ateis akan berkiblat ke teori evolusi. Jadi apa bukti daripada teori evolusi ini? Ada beberapa bukti yang susah dibantah oleh kaum agamis, seperti tulang ekor misalnya, seperti usus buntu misalnya, seperti refleks gitu. Jadi tulang ekor di tubuh manusia itu kan ada tulang ekor ya. Ini adalah sisa-sisa daripada hasil evolusi. Dulu manusia purba itu punya ekor, makanya ada tulang ekor di tubuh manusia. Kalau ini ditanyakan kepada kaum agamis, maka kaum agamis akan mempelesetkan ini, teori dari ini. Masa manusia berasal dari kera? Masa manusia berasal dari monyet? Padahal teori yang sebenarnya itu adalah manusia itu bukan berasal dari kera, tapi satu spesies, satu kerabat. Bahkan DNA manusia itu lebih mirip ke simpanse, kalau boleh jujur ya, berdasarkan sains ya, daripada ke tanah. Nggak ada hubungannya DNA manusia dengan tanah. Lebih mirip DNA manusia itu ke simpanse daripada ke tanah.
kalau boleh jujur ya. Cuman kaum agamis memperlihatkan bahwa manusia itu berasal dari kera, seperti di buku-buku sejarah kita kan waktu sekolah. Bahkan guru sejarah juga mengatakan seperti itu. Manusia berasal dari kera. Padahal kan enggak, beda spesies. Berdasarkan data dari Genius.com, Genius.com menjelaskan bahwa manusia itu masih berkerabat dengan simpanse atau kera. Tapi beda spesies ya, sama seperti kucing dengan harimau. Kucing itu tidak melahirkan harimau, harimau juga tidak melahirkan kucing. Tapi mereka berkerabat, mirip, sama seperti manusia dengan kera. Itu. Tapi kaum agamis atau orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, mereka nggak bisa menerima ini. Bahkan mereka sengaja memperlihatkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Jadi saya harus netral ya, harus berada di tengah-tengah ya. Saya tidak berpihak kepada ateis, saya tidak berpihak kepada kaum agamis. Silahkan disimpulkan sendiri ya, Anda yang menyimpulkan sendiri. Lalu biasanya kaum agamis akan mengatakan manusia itu berasal dari Adam, bukan dari kera. Biasanya akan menjawab seperti itu. Tapi kaum ateis juga akan membantah seperti ini. Kalau manusia itu berasal dari Adam, mana kuburan Adam mana? Fosil Adam mana? Nggak ada kan? Kalau boleh jujur ya, saya penengah ya, saya tidak mendukung antara agamis dengan ateis ya. Kuburan Adam mana? Nggak ada kan kuburan Adam. Yang ada di internet itu kan yang ada 3 meter itu kan hoax ya. Itu kan nggak terbukti secara sains ya, tidak bisa dibuktikan. Sementara fosil-fosil daripada manusia purba itu ada kok. Homo sapiens, Homo erectus, Neanderthal. Ada kok, ada banyak kok fosil-fosilnya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, pembuktian apakah Tuhan itu ada atau tidak itu dua ilmu yang berbeda ya. Kalau dari scientific, Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dibuktikan dan tidak terbukti ada. Kalau segi sains ya, tapi dari segi agamis itu, karena agamis itu kan keimanan, imani gitu. Cukup imani saja. Contoh misalnya, kalau kita mengimani ini misalnya, mengimani ini sesuatu ini bisa membawa rezeki misalnya, atau ini bisa bawa berkah gitu. Bisa aja ini jadi berkah. Walaupun ini tidak masuk akal ya. Walaupun tidak masuk akal bagi sebagian orang, ini bisa aja berkah. Jadi agama juga seperti itu. Saya tidak menyalahkan agama, saya tidak menyalahkan ateis ya. Saya berada di tengah-tengah. Yang jadi permasalahan adalah kaum agamis itu mencoba mengilmiahkan agama. Itu yang jadi permasalahan. Yang pertama kali itu sebenarnya yang nyari gara-gara itu sebenarnya kaum agamis. Kaum agamis ini mengilmiahkan agama. Padahal kan ini dua keilmuan yang berbeda. Scientific atau pemikiran daripada orang ateis kan scientific ya biasanya. Tapi tidak semuanya. Biasanya scientific. Ya buktikan gitu. Butuh pembuktian yang akurat. Butuh pembuktian bukan cuma perumpamaan gitu. Kamu nggak bisa lihat angin kan, kamu nggak bisa lihat kentut kan, dan lain sebagainya kan. Kaum agamis kan memberikan perumpamaan seperti itu ya. Jadi nggak bisa gitu. Ini dua keilmuan yang berbeda antara agamis dengan scientific. Ini dua keilmuan yang berbeda ya. Cuman yang jadi permasalahan kaum agamis iya, mohon maaf ya, berusaha untuk mengilmiahkan agama itu sendiri, mengilmiahkan kitab suci sendiri. Tujuannya apa? Biar kelihatan keren. Padahal kan jadi kelihatan sotoy kan. Karena gini, kalau misalnya ada yang mengatakan apakah surga itu ada, kaum agamis mengatakan iya ada. Kaum ateis mengatakan mana bukti surga itu nggak ada. Padahal kan surga itu kan belum pasti kan, nggak ada wujudnya gitu, nggak pernah kita lihat. Tapi kaum agamis kan memberikan perumpamaan seperti kamu nggak bisa lihat kentut kan, ya kentut juga seperti itu, seperti surga. Kamu nggak bisa lihat tapi bisa merasakan. Padahal kan kentut itu kan gas, surga itu kan tempat atau wujud. Jadi ini bukan apple to apple ya. Jadi kalau yang logikanya kuat itu, dia tidak bisa terkecoh dengan kalimat-kalimat perumpamaan begitu, perumpamaan yang tidak apple to apple gitu, yang harus sesuai dong gitu, antara gas dengan gas, antara wujud dengan wujud gitu. Jadi surga itu kan wujud, jadi tempat harus dibuktikan dong tempatnya, bukan seperti gas. Kalau gas dengan gas lah, jangan gas dengan tempat gitu, jangan gas dengan surga gitu, jangan kentut dengan surga gitu. Jadi mohon maaf ya, saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Cuman yang jadi permasalahan itu ya, jangan kita gabungkan antara
agamis dengan saintifik. Jangan kita bentur-benturkan gitu. Tapi kan di Konoha kan sering bentur-benturkan. Oh, kitab suci kami itu sudah terbukti secara sains. Oh, agama kita itu sudah terbukti secara sains. Padahal kalau ditanya buktinya babak belur juga kan. Yang ada marah-marah kan. Seperti yang komen video ini. Marah-marah emosi gitu. Enggak bercanda. Cuma enggak semuanya. Saya yakin yang nonton video ini enggak sungguh pendek gitu. Pemikirannya jenius gitu. Pemikirannya luar biasa.